Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tugas 2 pada topik 2 pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Tugas 2 di sini mengenai analisis SWOT pada penggunaan teknologi dan multimedia dalam pembelajaran di abad 21. Kelompok kami mendapatkan sumber video pembelajaran yang dilakukan oleh guru melalui platform YouTube. Anggota kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Mega Husnul Khalifah, kemudian ada rekan saya, Lili Inayatul Marfiah, dan juga ada rekan saya, Laila Rahmawati. Di sini kelompok kami menggunakan video pembelajaran yang ada di platform YouTube atau bisa diakses melalui barcode di atas, di mana judul video yang digunakan yaitu implementasi video praktik pembelajaran IPA yang memanfaatkan MediaPad. Dalam video dijelaskan bahwa pemanfaatan MediaPad itu digunakan pada materi listrik dinamis di kelas 9 di SMP Negeri 1 Gunung Maligas, di mana pada pembelajaran diawali pembukaan, lalu cara mengakses simulasi, serta cara menggunakan berbagai fitur yang tersedia dalam MediaPad, hingga cara melakukan eksperimen yang efektif digunakan untuk peserta didik. Nah, sebelum masuk ke analisis SWOT, di sini ada penjelasan MediaPad secara singkat, di mana bisa kita lihat pada gambar di bawah, terdapat tampilan dari MediaPad itu sendiri. Kemudian di gambar atas, di mana ini gambar dari video pembelajaran yang sebelumnya, di mana terdapat siswa menggunakan MediaPad melalui handphone. Nah, di sini MediaPad sendiri itu adalah platform simulasi interaktif berbasis teknologi atau virtual laboratorium yang dirancang untuk membantu pembelajaran sains dan matematika. Nah, media ini menyediakan berbagai simulasi virtual seperti eksperimen fisika, kimia, biologi, dan konsep matematika yang dapat diakses secara online maupun offline. Dengan MediaPad ini, siswa dapat belajar secara visual dan interaktif dengan melihat simulasi atau mencoba eksperimen itu sendiri. Nah, selanjutnya ada penjelasan singkat mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri itu merupakan cara untuk mengevaluasi suatu hal dengan melihat 4 aspek utama. Ingat ya, SWOT. S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, O-nya opportunities atau peluang, T-nya itu threats atau ancaman. Strength atau kekuatan merupakan keunggulan atau faktor positif dari dalam yang membantu mencapai tujuan. Kemudian weakness atau kelemahan merupakan kekurangan atau hambatan dari dalam yang menghambat pencapaian tujuan. Lalu ada opportunities atau peluang, di mana merupakan kesempatan atau faktor positif dari luar yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada threats atau ancaman, di mana merupakan hambatan atau resiko dari luar yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Oke, selanjutnya adalah strength atau kekuatan. Nah, di sini yang pertama penggunaan teknologi modern. MediaPad dapat memvisualisasikan konsep listrik dinamis secara lebih jelas dan interaktif, membantu siswa memahami fenomena yang sulit dijelaskan hanya dengan teks atau gambar. Kemudian yang kedua, interaktivitas. Dengan adanya fitur-fitur yang dapat diakses, memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen secara virtual, sehingga mereka lebih paham konsep dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan praktikum. Nah, media ini memberikan siswa kesempatan untuk melakukan percobaan
yang mungkin sulit dilakukan di laboratorium fisika yang nyata karena keterbatasan alat ataupun bahan. Yang keempat, akses mudah dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, memungkinkan siswa belajar secara mandiri di luar pelajaran. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kelemahan teknologi dan media pembelajaran yang pertama adalah keterbatasan perangkat dan akses internet. Tidak semua siswa mungkin memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet yang memadai, apalagi jika siswa tersebut berada di daerah pelosok atau yang susah akan koneksi internet atau sinyal provider. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Nah, hal ini jika terjadi masalah teknis seperti koneksi internet, koneksi yang buruk, atau perangkat yang tidak kompatibel, proses pembelajaran dapat terganggu. Kemudian yang ketiga, adanya kesulitan bagi sebagian siswa. Beberapa siswa mungkin kesulitan dalam beradaptasi dengan penggunaan teknologi baru atau kurangnya panduan dalam memahami simulasi terhadap perkembangan teknologi. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu terkait dengan opportunities atau peluang. Nah, yang pertama yaitu penerapan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, melalui media PET ini sangat berguna dalam situasi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring, di mana eksperimen fisika itu sulit dilakukan secara langsung. Nah, dengan menggunakan media PET ini secara virtual, maka pembelajaran berbasis eksperimen dapat tetap dilakukan. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Nah, dengan melakukan eksperimen virtual ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teori yang dipelajari dalam konteks yang nyata, juga memperdalam pemahaman terkait dengan konsep listrik dinamis. Yang ketiga yaitu terkait dengan pengembangan keterampilan digital. Melalui media PET atau menggunakan simulasi ini dapat membantu peserta didik itu dapat dalam mengembangkan keterampilan digital seperti menggunakan simulasi pada virtual lab, dan juga yang penting adalah keterampilan digital yang penting di dalam dunia modern. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan threat atau ancaman. Nah, yang pertama adalah keterbatasan waktu pembelajaran. Nah, melalui media PET ini terkadang waktu yang tersedia dalam pembelajaran di kelas itu tidak cukup untuk sepenuhnya mengeksplorasi semua fitur yang ada pada media ini. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman teknis oleh pendidik atau guru. Nah, guru yang belum familiar dengan simulasi PET atau kurang terlatih dalam mengintegrasikan media PET ini dalam pembelajaran dapat mengalami beberapa kesulitan dalam mengoptimalkan penggunanya. Oleh karena itu, guru seharusnya merancang kegiatan pembelajaran dalam media PET ini disusun secara terstruktur, kemudian baru diterapkan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Nah, masalah kinerja perangkat virtual lunak dengan perangkat lunak tertentu bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Artinya apa? Artinya teknologi ini memang bagai pisau bermata dua, yaitu teknologi yang memiliki nilai positif juga memiliki nilai negatif. Artinya kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin dan menghindari efek negatifnya selagi kita menggunakan teknologi tersebut. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.